ngelanjutin video yang kemarin tentang first impression gua sama OnePlus 11. Di video kali ini udah 1 bulanan nih gua pakai OnePlus 11 ini dan gua pengen ceritain full reviewnya kira-kira gimana rasanya pakai OnePlus 11 ini. Oke, jadi disclaimer dulu, jadi smartphone ini tuh dipinjemin sama tim OnePlus Indonesia. Dan ini tuh menandakan OnePlus akan comeback ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, OnePlus itu udah siapin OnePlus 11 ini buat dibawa kembali ke Indonesia. Cuman sayangnya sampai detik ini gue masih belum tahu nih harga dari OnePlus 11 ini. Jadinya gue pakai harga di luar negeri sebagai acuan dari review ini. So, sebagai informasi aja, di Amerika HP itu dibanderol dengan harga $700 untuk yang varian RAM 16GB dan juga storage 256GB. Sehingga bisa jadi harga yang nantinya dijual di Indonesia ini tuh mungkin bisa lebih mahal atau bahkan lebih murah. Tentu aja kita berharap OnePlus itu bisa hadirin OnePlus 11 di Indonesia dengan harga yang lebih murah. Karena spoiler dikit nih guys, HP ini tuh bikin jatuh cinta banget. So, tanpa basa-basi, berikut ini adalah video review dari OnePlus 11. Dan so, buat teman-teman yang udah penasaran, yuk langsung aja check this out. Alright, first of all gue bakal ceritain dulu ya mengenai review gue sama desainnya si OnePlus 11 ini. Jujur untuk reviewnya sih nggak beda jauh ya sama impresi gue pas di video kemarin, dimana gue jatuh cinta banget ya sama desain dari OnePlus 11 ini yang punya karakter banget. Terutama dari segi bentuk modul frame kameranya, ini tuh menurut gue anti mainstream banget. Dan justru menurut gue desain kayak gini tuh jadi salah satu nilai jual nih, terutama buat orang yang udah bosen pakai smartphone dengan desain mainstream. Nah, desain frame kameranya ini tuh menurut gue menyatu banget sama warna Eternal Green yang ada di OnePlus 11 ini. Dan jujur ada satu buah fitur yang dari dulu tuh bikin gue jatuh cinta sama smartphone dari OnePlus ya, yaitu adalah fitur mute switch yang hadir di OnePlus 11 ini. Asli, fitur ini tuh bisa dibilang adalah lifesaver banget, terutama buat orang-orang yang pengen nge-silent HP dengan waktu yang singkat. Karena di smartphone lain itu kecuali OnePlus belum pernah gue temuin ya, dan sejauh ini baru ada di brand OnePlus aja. Lalu kalau kita ngebahas soal materialnya pun, menurut gue OnePlus 11 ini juga udah hadir dengan material premium banget. Dimana bodinya ini tuh bagian depan sama belakangnya udah pakai kaca ya, serta pakai frame aluminium yang bikin HP ini tuh berasa solid banget. Bobotnya yang ada di 205 gram ini juga menurut gua nggak berat-berat banget. Malahan menurut gua berkat body curve dari OnePlus 11 ini tuh bikin HP ini jadi punya handling yang mantep nih. Jadinya HP ini tuh menurut gua masih cukup aman buat teman-teman operasiin dengan satu tangan. Nah, lalu lanjut ke bagian depannya, kita lanjut ngebahas soal layar dari si OnePlus 11 ini. Seperti tadi gue bilang, smartphone itu dibekali sama layar curve ya. Jadinya mungkin secara looknya, OnePlus 11 ini tuh udah juara banget. Nah, di sini mungkin untuk spek layarnya gue kasih recap aja. HP itu pakai layar 6,7 inci dengan panel OLED. Dan untuk resolusinya sendiri, HP ini tuh pakai layar Quad HD Plus nih. Dan punya teknologi LTPO 120Hz. Di sini kalau teman-teman pakai buat nonton, layarnya ini tuh udah cakep banget karena udah support HDR10+ dan juga udah Dolby Vision. Bahkan gue bisa bilang untuk experience nontonnya di HP ini tuh udah sebanding lah dengan experience kalau seandainya teman-teman nonton di smartphone top tier flagship. Di sini seperti yang teman-teman lihat, layarnya ini tuh udah tajam banget dan juga punya warna yang vivid. Dan speakernya pun juga udah cakep banget nih. Jadinya buat teman-teman yang suka nikmatin konten dari OnePlus 11 ini, gue yakin teman-teman pasti bakal dimanjain banget nih. Karena dari sektor layar dan juga audionya, HP ini tuh bisa banget buat teman-teman andelin. Nah, lalu lanjut sektor berikutnya yang mungkin kemarin itu nggak gue bahas lengkap, yaitu adalah sektor performa dari si OnePlus 11 ini. Di sini mungkin pertama-tama gue kasih rekap lagi tentang spek dapur pacunya ya. Dimana OnePlus 11 ini tuh dibekali sama chipset Snapdragon 8 Gen 2. Dan untuk RAM-nya sendiri yang gue pegang sekarang ini adalah yang varian RAM 16GB nih, dengan storage 256GB. Di sini meskipun RAM-nya ini tuh udah gede banget, tapi HP ini tuh masih bisa di-expand dengan RAM expansion up to 12GB. Jadinya kalau kita ngomongin soal experience multitasking di HP ini tuh menurut gue udah juara banget nih.
Pokoknya teman-teman pakai ngapain aja, HP ini tuh gak bakal nge-lag sama sekali. Tapi sebenarnya dibalik multitasking yang lancar dan juga experience yang smooth, ada satu hal yang menurut gue tuh berperan banget nih, yaitu adalah softwarenya. Nah, jadi untuk OnePlus 11 ini tuh yang gue pegang sekarang ini dibekali sama Oxygen OS 13. Dan mungkin buat teman-teman yang udah ikutin gue dari lama, pasti kalian udah tahu ya, kalau Oxygen OS adalah OS favorit gue. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk UI-nya, HP ini tuh berasa clean dan juga smooth banget. Dan tampilan HP ini pun juga menurut gua enak banget nih. Kalau seandainya teman-teman suka otak-atik tampilan smartphone kalian. Di sini kalau seandainya teman-teman nggak suka sama bentuk icon defaultnya, teman-teman tuh bisa ganti-ganti bentuk iconnya. Bahkan teman-teman bisa custom bentuk icon sendiri nih, sesuai sama yang teman-teman mau. Nah, selain itu yang gue suka dari dulu dari Oxygen OS ini tuh adalah transisi pas lagi swiping dan juga scrollingnya tuh yang berasa smooth banget. Serta haptic feedbacknya yang empuk juga menurut gue jadi pertimbangan ya, kalau seandainya teman-teman pengen minang OnePlus 11 ini. Intinya kalau seandainya teman-teman pakai untuk kebutuhan sehari-hari, ini HP tuh udah no debat bakal oke banget. Tapi kira-kira untuk kebutuhan gamingnya gimana nih? Kemarin kan gue belum bahas ya. Jadinya di video kali ini gue pengen kasih lihat teman-teman kalau gue itu udah tes 2 game andalan gue, yaitu COD Mobile sama Genshin Impact. Dan di sini untuk ngetes respon layarnya gue tes pakai game COD Mobile ya. Dan HP ini tuh punya touch response yang bagus banget dan bisa mainin gameplaynya sampai 90 fps. Di sini untuk ngelibas game COD Mobile, HP ini tuh aman-aman aja tanpa kendala. Dan untuk Genshin Impact pun gue cukup salut ya, karena HP itu bisa main Genshin Impact dengan durasi yang cukup panjang. Gue udah coba buat main Genshin Impact sekitar 30 menitan dan HP itu minim frame drop dan suhunya tuh nggak anget-anget banget. Dimana sepanjang gue main, HP ini tuh selalu stabil ya, dengan frame rate di kisaran 55 sampai 60 fps. Nah, lalu kalau seandainya kita itu ngebahas soal charging dan juga baterainya, gue pengen kasih 2 jempol untuk OnePlus. Karena bisa dibilang OnePlus itu jadi salah satu brand yang masih baik ya. Karena di dalam paket pembeliannya mereka ini tuh masih ngebekalin charger SuperVOOC 100 watt. Chargingnya ini tuh menurut gua udah ngebut banget. Dimana sepanjang gua pakai HP ini untuk ngecas dari 0 sampai 100 itu tuh bisa dibilang cuma di bawah setengah jam aja lah. HP ini tuh udah bisa dicas dari 0 sampai 100. Gak cuma itu aja, baterainya pun juga menurut gua udah awet banget. Dimana kalau seandainya teman-teman udah pakai OnePlus 11 sebagai daily driver, teman-teman tuh nggak perlu pusingin lagi lah untuk urusan baterainya, karena baterai 5000 mAh di HP ini tuh menurut gua udah awet banget. So far untuk daya tahan baterainya, HP ini tuh udah gua coba untuk foto-foto di outdoor sama sekali gaming. HP ini tuh menurut gua punya daya tahan baterai yang awet banget untuk 1 harian. Dan SOT-nya pun menurut gue juga bagus banget ya. Sepengalaman gue pakai, HP ini tuh selalu bertahan di angka 6 sampai 8 jam. Cuman mungkin ada satu tambahan aja yang merupakan hal baru sepanjang gue pakai smartphone OnePlus. Di sini gue baru ngeh ya, kalau OnePlus itu tuh ternyata ada battery health-nya nih. Jadinya mungkin buat teman-teman yang suka resah buat ngeliat battery health, saran gue jangan dilihat aja. Karena lambat laun battery health ini tuh tentu aja bakal turun ya. Meskipun ini adalah hal yang normal banget. Nah, lalu lanjut ke sektor berikutnya yang menurut gue menjadikan OnePlus 11 ini adalah smartphone yang komplit banget, yaitu adalah sektor kameranya. Di sini jujur gue suka banget ya sama setup kamera yang dikasih sama OnePlus 11 ini. Teman-teman bisa lihat sendiri rekap speknya, HP ini tuh ketiga kameranya adalah kamera yang berguna banget. Dimana setupnya sendiri terdiri dari kamera wide, ultrawide, dan juga telefoto nih, dengan setup kamera utama di 50 megapiksel. Selain itu untuk kamera depannya, smartphone ini tuh udah dibekali sama kamera depan sebesar 16 megapiksel. Dan di sini teman-teman mungkin bisa lihat di frame kameranya ya. OnePlus 11 ini tuh punya kemitraan sama Hasselblad nih. Jadinya untuk hasil fotonya harusnya sih HP ini tuh bakal oke banget. Mungkin tanpa basa-basi kita langsung aja lihat beberapa sampel foto yang udah gue jepret pakai OnePlus 11 ini. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau OnePlus 11 ini tuh punya hasil foto yang udah bagus banget. Meskipun secara harganya bisa dibilang HP ini tuh adalah flagship terjangkau, tapi teman-teman lihat deh, dari segi detail, warna, dan juga HDR, HP ini tuh menurut gua udah top tier banget.
Nah, lalu kalau seandainya kita itu pakai HP ini untuk foto objek ataupun manusia, HP ini juga punya natural bokeh yang bagus. Dan jujur sebenarnya ada satu hal yang gua suka ya, yaitu adalah konsistensi warnanya nih antara kamera ultra wide, wide dan juga telefotonya. Nah, gak cuma foto di OLED aja OnePlus 11 ini tuh punya hasil foto yang bagus. Ternyata untuk foto OLED OnePlus 11 ini juga punya hasil foto yang outstanding banget nih. Gue salut banget sama hasil foto landscape dari OnePlus 11 yang bisa sebagus ini. Dan di sini gue suka untuk kendali flare dari OnePlus 11 ini juga bagus banget ya. Teman-teman bisa lihat hasil foto daun yang gue jepret di foto ini. Di sini tuh justru flare-nya itu kelihatan soft ya. Bahkan ini tuh bikin hasil fotonya jadi kelihatan lebih eye pleasing. Cuman kalau untuk foto selfie-nya jujur gue kurang gitu suka sama hasil foto selfie dari OnePlus 11 ini. Dimana meskipun hasil fotonya menurut gue udah bagus, cuman kadang-kadang untuk foto selfie HP ini tuh punya white balance yang agak ngaco nih. Meskipun gue yakin ini tuh bisa di fix via software update. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngebahas soal videografi dari si OnePlus 11 ini. Untuk videografinya sendiri, OnePlus 11 ini tuh basically bisa record sampai 8K 24 fps ya. Meskipun sebenarnya gue nggak gitu rekomenin teman-teman buat pakai resolusi tersebut. Di sini gue lebih saranin teman-teman pakai resolusi 4K 60 fps aja. Karena selain menurut gue stabilisasinya yang udah cukup bagus, hasil videonya pun menurut gue juga smooth banget nih dan reliable banget buat teman-teman pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Cuman mungkin emang ada satu hal yang menurut gue tuh perlu banget buat ditingkatin sama OnePlus di generasi selanjutnya atau di software update berikutnya. Yaitu menurut gue adalah dari segi perekaman kamera depannya nih. Yang sayangnya sampai detik ini tuh cuma bisa record sampai 1080p 30 fps aja. So guys, jadi ini adalah sampel recording dari kamera depannya OnePlus 11. Cuman gue agak menyayangkan ya, ini sayangnya cuma bisa record sampai 1080p 30 fps aja. Jadi kira-kira kayak gini untuk stabilisasinya sama buat audionya. Dan menurut teman-teman gimana nih hasilnya? Bagus apa enggak? Langsung aja teman-teman bisa nanya sendiri kira-kira gimana buat hasilnya. Thank you. Nah, lalu lanjut sektor terakhir yaitu ngebahas soal kesimpulan dari si OnePlus 11 ini. Di sini kalau seandainya gue gabungin semua sektor dan gue lihat lagi beberapa kelebihan yang dimiliki sama OnePlus 11 ini, gue bisa bilang smartphone ini tuh worth it banget ya. Kalau seandainya nanti emang dibanderol dengan harga kurang lebih tuh sekitar $700. Jadi kan anggap aja kalau seandainya harganya ini tuh dibanderol dengan harga 11 atau 12 juta, HP itu menurut gue masih masuk akal banget. Terutama spek yang ditawarkan dan juga performa serta experience-nya pun menurut gue juga seimbang banget gitu. Di sini HP itu menurut gue punya performa layar, baterai, charging, dan juga kamera yang bagus banget. Dan gak cuma itu aja, HP ini juga dibekali sama fitur esensial lainnya nih. Seperti IP rating yaitu IP64 dan juga udah support NFC. Meskipun emang agak sedikit disayangkan HP ini tuh belum support wireless charging, tapi nggak kenapa-napa lah. Karena secara chargingnya HP ini tuh udah ngebut banget. So, jadi palingan segitu dulu aja. Like kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Dan seperti biasa, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.